Setiap karyajuta pasti ada dulu dilihat kita ada posisi namanya jabatan. Ya, baik jabatan yang mulai dari awal meningkat kemudian sampai pimpinan tertinggi. Ya, setiap kita sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan itu lazim terjadi. Pasti ada posisi masing-masing kita diberikan. Mana-mana apa ya? Jala posisi na di pasahatu ita selalu do tahalasson las doro hatta manggawni. Di dalam masa perkembangan setelah beberapa tahun kita bekerja, pasti ada notong penilaian sian perusahaan. Ada peningkatan karir mulai dari mungkin sian pegawai rendah naik pegawai tinggi, kemudian naik sampai ke pimpinan. Pertanyaan, mengapa orang bisa dipromosikan? Mengapa orang bisa naik posisi? Ya, karena dia berkualitas. Tentu saja ada penilaian dari atasan, dari perusahaan, atau dari manapun tempat kita bekerja. Pertanyaan yang berikutnya, mengapa kita bisa sukses melakukan itu? Ya, mengapa kita sukses melakukan pekerjaan kita itu? Tentu saja karena kita mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh, tidak dengan sepenuh hati, dengan jiwa yang penuh. Ya, kalau dengan separuh hati, bagaimana mungkin kita bisa melakukan itu? Tidak akan tercapai, tidak akan optimal hasilnya. Hasilnya akan biasa-biasa saja. Nah, kamu kadang buasa makin kita boleh melakukan karena kita ada ketulusan. Pertanyaan yang berikut nama saya. Buasa boleh kita sukses natingani alana arong kualitas tak nama ulah ini. Nah, kemudian setelah kita berhasil, apa yang kita rasakan? Pasti kita merasa lega. Terima kasih Tuhan. Iya. Ketika kita sukses berhasil dinilai orang dalam suatu pekerjaan, pasti kita mengatakan terima kasih Tuhan. Sanggupkah kita mengatakan itu bisa kulakukan karena kekuatanku sendiri? Ya, siapa di antara kita yang sanggup melakukan itu? Yang sanggup mengatakan itu? Memang kita berusaha untuk bisa naik ke jenjang berikutnya. Tapi ketika kita tidak pasrah, tidak utuh melakukan itu dan tidak minta pertolongan kepada Tuhan, tidak akan bisa tercapai. Nah memang seperti kandungan bahwa itu semua kita bisa lakukan karena pertolongan dari Tuhan. Tidak dangalan gugut ke samping, dangalan gugut ke sendiri. Nah, semua itu nang pembangunan ini Huriata di Murawahon sangat luar biasa. Memang molosong kami molorong pesterison tiga-tiga kali hadir rohani. Alai ordo na pertama kali kami melayani. Jadi nanti hari saat kami di zon kira-kira setengah 2 atau jam 2 mardalani kami ada tamang paditata mencapai. Jadi sangat berubah sekali Muarawaho, luar biasa, tambah ramai sekali. Nah, ini adalah yang pantas kita syukuri. Di tempat yang dulunya terpencil bisa menjadi suatu keramaian, kebanggaan bagi kita orang Batak. Bisa kita berada di sini, bisa kita menjadi bagian daripada perkembangan Muarawaho. Dan bahkan berdiri satu gereja yang kokoh, HKBP, luar biasa. Banggalah kita, ya, banggalah kita, satu gereja HKBP yang bisa mempertemukan orang Batak, ya, tidak hanya menumbuhkan iman, tapi juga masalah adat Batak, tradisi. Disinilah kita ditempa. Jauh kita dari perantauan, jauh sekali dari Sumatera, apalagi di Muarawaho. Kurang lebih kami kemarin 5 jam atau 4 jam perjalanan ke sini dari Sanata, luar biasa ditempuh dengan berbagai usaha. Nah, hamu kadang nahin kita adalah patut berbangga luar biasa. Kita merupakan bagian dari perkembangan Muarawaho, termasuk Huria kita yang di Muarawaho ini. Sebagai apapun posisi kita di Huria ini, jabatan sebagai seksita, manangna panitia pembangunan, manangna bendahara, sekretaris atau apapun itu, kita tetap mana sekalipun kita hanya ruas biasa, kita patut bangga ikut mendirikan
HKBP Muharawaho. Hamo kadongan na hinalongan, ido na masa dituputa natajaha nakingani. Samonido na masa na dituputa natajaha sinakingani. Ima Mazmur Daud. Ya, Daud memimpin suatu peperangan melawan orang Filistin. Dia berhasil. Ya, Daud memimpin peperangan berhasil melawan Filistin. Sukses. Ya. Tidak hanya itu, pekerjaan yang diberikan kepada Daud tidak hanya berperang melawan Filistin, tapi memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Pekerjaan yang tidak gampang, ya. Pekerjaan yang sangat sulit, memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Harus mengetahui, memiliki SOP yang sangat luar biasa. Tabut perjanjian tidak bisa sembarang orang menyentuh, ya. Jadi harus dengan hati-hati dia memindahkan, dan dia berhasil. Ya, dia berhasil melakukan itu. Dia berhasil. Dan ketika dia berhasil melakukan itu semua, dia menggabungkan nama Tuhan. Dia tidak menggabungkan namanya sendiri sebagai pemimpin perang atau sebagai orang yang diberikan tugas untuk melakukan itu. Ya, dia tidak hanya menggabungkan namanya, tapi menggabungkan nama Tuhan. Siapakah yang datang itu? Isi ulangi. Ya, pertanyaannya Daud tadi, siapakah yang datang itu? Ya, inilah perbincangan, inilah paparan Daud Mazmur dalam nats kita ini. Ya, diperbincangkan, dipaparkan oleh Daud, kesaksian yang dialami sendiri oleh Daud pada saat itu. Nah kini dok, patugijang atau hamu ala keharbangan, patugijang atau hamu ala keharbangan. Ya, mau bahasa Indonesia, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu. Kemudian siapakah raja kemudian itu? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Sampai 2 kali kalimat ini diulang, ya. Ayat 7, ayat 9 sama. Ayat 8, ayat 10 sama. Sama persis, tidak ada bedanya. Puasa. Itulah karena kehebatan, keakuan daripada Daud, bahwa dia ingin mengatakan, saya yang melakukan ini, tapi Tuhan yang memimpin saya. Saya tidak sanggup melakukan itu sendiri. Dia begitu, dia diulang, kalimat itu diulang sampai 2 kali. Itulah ketegasan daripada Daud. Tidak ada kesombongan, tidak ada sama sekali. Sampai 2 kali diulang ayat ini. Bagaimana menyambut kemuliaan itu? Bahwa kita cara menyambut kemuliaan ini, ya. Pemazmur tadi mengatakan ada 2 cara. Yang pertama, angkatlah kepalamu, patugijang matohangmu, ya. Patugijang matohangmu. Hal ini bermakna bahwa kehadiran seorang raja di atas raja, yaitu Allah yang memenangkan peperangan, kita wajib menyambutnya dengan penuh gembira, dengan penuh riang, tanpa ragu-ragu. Ya, moloro satu kepala daerah, mana bupati, rotuson, mana molotaben tikini, ro presiden, tu Sumatera Utara, tu Samosir, ya daerah pariwisata, bukan cara tatiki menyambut presiden, mana moloro ketusun bupati. Umbul-umbul di mana-mana. Persiapannya sangat luar biasa. Persiapan jauh-jauh hari sudah dilakukan. Sangat luar biasa persiapan dilakukan. Nah, inilah yang diharapkan Daud. Kita menyambut raja kemuliaan itu dengan persiapan yang sangat luar biasa dari hati kita. Ya, dengan persiapan hati kita. Jadi tidak hanya datang, ya datanglah. Marnatal, ya marnatal lah. Tidak seperti itu, tetapi dengan seutuhnya kita mempersiapkan jiwa dan raga kita. Ya, Mazmur Daud luar biasa menyatakan itu dalam hal ini. Sebagai pemimpin suatu negara, kita luar biasa menyambutnya. Suatu negara dipimpin oleh seorang manusia, kita luar biasa menyambutnya. Bagaimana dengan yang menciptakan seluruh dunia hadir di tengah-tengah kita? Bagaimana kita cara menyambutnya? Ya kan, harusnya melebihi dari kedatangan kepala daerah, kedatangan presiden. Nah, itulah on maha makadongan na pinasah ni Mazmur Daud pada saat on. Daud juga mengatakan tidak ada lagi kepedihan, ya. Yang ada adalah sukacita. Yang ada adalah sukacita karena dia ada kemenangan. Dia melewati, dia mampu membuat suatu kemenangan itu.
Jadi tidak ada lagi duka cita, yang ada adalah sukacita. Nah, sebab yang datang itu adalah Raja yang perkasa, yaitu Tuhan. Ya, lagi-lagi Mazmur Daud tetap menjunjung nama tinggi Tuhan. Sebenarnya yang maju berperang adalah Daud. Dia sebagai seorang pemimpin. Tetapi ketika dia berhasil, dia tetap mengatakan bahwa yang melakukan itu semua, yang menuntun dia bisa menang dalam melaksanakan itu, hanya pertolongan daripada Tuhan. Daud tidak sombong. Ya. Hamka dengan nahan. Siapakah raja itu? Tuhan dan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Tuhan perkasa dalam peperangan. Ulu balam di Hamusuon. Ya, ulu balam di Hamusuon. Perkasa dalam peperangan. Ya, kesaksian Mazmur Daud pada saat itu. Misalnya isu kunimana majalah pada saat itu, siapa raja, siapa Tuhan itu, siapa sih yang raja kemuliaan itu? Jawabannya pada saat ini adalah Tuhan jaya dan perkasa dalam peperangan. Bahasa Batak ulu balam di Hamusuon. Songonari suku-suku ini satu kita. Siapa yang raja kemuliaan itu? Ya, siapa yang raja kemuliaan itu? Ini yang perlu kita renungkan. Jadi raja kemuliaan pada saat ini kita harus mengerti konsepnya, ya. Raja kemuliaan itu bahwa Allah mengasihi manusia, ya. Tetapi Allah juga adil, ya. Kita ini belajar di kemarin, ya. Ya, ini sedikit dipaparkan. Kemarin itu sangat bagus sekali, ada pelatihan. Jadi Allah sangat mengasihi manusia, tapi Allah juga adil. Adil artinya setiap manusia yang bersalah harus dihukum. Ya, tapi Allah kasih sama kita. Bagaimana Allah kasih, adil, hukuman bisa berjalan sama-sama? Bagaimana mungkin dikasihi, tapi ketika dia bersalah dihukum, dia dilit. Nah, makanya konsepnya kita harus paham sekali. Siapakah Allah? Siapakah Raja Kemuliaan itu untuk sekarang ini? Bahwa Allah mengasihi manusia. Allah memberikan anugerahnya kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Maka Allah itu datang ke